Baik, selamat siang Om Swastiastu. Kembali lagi dengan BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Kita lanjutkan kali ini obrolan kita dengan salah satu peserta JKN yang bersedia untuk menyampaikan testimoni positif kaitan dengan pemanfaatan JKN di fasilitas kesehatan. Kembali izinkan saya memandu Gus Wira selaku staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Kelungkung. Kali ini kita lanjut lagi dengan salah satu peserta dari Bangli yang bernama Bapak Komang Oke Darsana. Baik, beliau adalah salah satu peserta JKN dari segmen pekerja penerima upah. Jadi beliau dengan kepesertaan di kelas 2 itu diperoleh dari tempat beliau bekerja saat ini. Betul. Kemudian kepesertaan beliau ini sudah menanggung istri dan 2 orang anak. Betul ya, 2 orang anak, dan baru saja istri beliau melahirkan anak kedua itu di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bangli dengan dijamin oleh JKN. Mohon izin sebelumnya Bli Komang, jadi Tiang sudah sampaikan sarang Bli Komang. Jadi hari ini kedatangan kami adalah untuk meminta informasi kaitan pelayanan JKN yang telah Bli Komang dapatkan di salah satu rumah sakit tersebut. Jadi mulai dari proses awalnya hingga akhir seperti itu. Jadi yang pertama yang ingin Tiang ketahui dulu, anak pertama menggunakan JKN juga untuk sama ya. Berarti yang sekarang anak kedua dan keduanya cowok. Luar biasa, selamat nih sebelumnya. Terima kasih. Dan kemudian berikutnya untuk proses pelayanan di rumah sakit khususnya nikah dari awal Bli Komang masuk, boleh Tiang tahu awalnya nikah apakah berdasarkan rujukan atau langsung ke rumah sakit? Langsung ke UGD ya. Langsung ke UGD. Baik. Kalau langsung ke UGD berarti dapat kami simpulkan bahwa pelayanannya nikah termasuk emergensi. Nah, jadi sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila pelayanannya tidak emergensi atau terencana, peserta wajib datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu, baik ke puskesmas, bisa dokter umum, klinik, ataupun rumah sakit tipe D seperti itu. Setelah melaksanakan pemeriksaan di sana ternyata memang tidak bisa dilayani di fase 1, maka akan dirujuk ke rumah sakit jika kalau yang memang tidak emergensi. Tetapi karena pengalamannya Bli Komang tadi langsung ke UGD, berarti itu tergolong emergensi. Berarti boleh yang tahu ketika masuk ke UGD itu kondisi istri memang sudah sakit ya. Sudah sakit. Terima kasih. Kemudian berikutnya boleh yang tahu ketika masuk ke UGD rumah sakit tersebut apa saja yang diminta oleh rumah sakit, berkas-berkasnya? Berkas-berkas pertama saya diminta itu nek KTP BPJS, terutama kan ditanyain ada BPJS seperti ada. Berarti dimintai KTP. Mungkin ada dimintai berkas lain lagi? Berkas lain belum ada sih. Belum ada. Berarti tidak ribet ya? Tidak. Dia ingin nek KTP ya. Dia ingin memastikan nikah bahwa ketika Bli Komang dan istri masuk ke rumah sakit itu sangat mudah atau tidak ribet karena hanya dimintai KTP seperti itu. Kemudian setelah masuk ke rumah sakit, kalau boleh tahu dari pihak rumah sakit penanganannya bagaimana? Apakah artinya langsung ditangani istrinya atau harus menunggu berlama-lama seperti ini? Baru masuk itu langsung ditangani istrinya dan saya disuruh langsung daftar di pendaftaran. Yang poin pertama diminta nek itu dah. Kalau ada BPJS minta pakai nek KTP aja bisa. Berarti tidak menunggu lama gitu, langsung artinya istri. Kemudian setelah nikah berarti ketika masuk dari ke rumah sakit, lahirnya hari itu juga atau besoknya? Hari itu bicaranya malam. Berarti masuknya siang. Lahirnya malam lagi. Nunggu buka. Lahirnya malam. Nah, setelah nikah rawat inapnya berapa hari jadinya di sana? 1 hari, besoknya inap lagi sana. Berarti 2 hari. 2 hari dari awal masuk. Nah, kemudian berikutnya yang ingin Tiang ketahui ketika dirawat di sana selama 2 hari 1 malam ini, menurut Bli Komang sendiri bagaimana pelayanannya di sana? Untuk rumah sakitnya sendiri pelayanannya bagus sih.
bagus nih. Ya, dilayani dengan baik lah. Baik nih. Kemudian dari segi obat-obatan sesuai lah ya. Nah kemudian setelah 2 hari 1 malam dirawat di rumah sakit tersebut, tentunya kan pada saat pulang Bli Komang sendiri mengurus administrasi kepulangan. Ya. Nih. Pada saat mengurus administrasi kepulangan Nika, Tiang ingin tahu apakah ada biaya tambahan yang dimintai oleh rumah sakit pada Bli Komang? Untuk biaya nggak ada sih, sama sekali nggak ada. Sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dalam artian memang sepenuhnya dijamin oleh Dijamin oleh keduanya Bli Komang. Dulu yang anak pertama yang juga pertama juga. sama ya, tidak ada ini. Terima kasih banyak. Kemudian berikutnya perasaan Bli Komang Nika kalau menggunakan JKN dibandingkan mungkin dengan peserta-peserta lain yang berbayar atau yang umum, apakah ada merasa dibedakan atau diskriminatif? Nggak ada sih. Nggak ada. Pelayanan sama. Dilayani dengan baik. Oke. Berarti malah dikasih kemudahan sih dengan BPJS. Oke. Baik, terima kasih keterangannya. Berarti 3 hal di sini sudah sesuai didapatkan oleh Bli Komang dengan istri. Yang pertama Nika mudah tadi sudah, kemudian cepat juga karena langsung ditangani, bahkan sigap nih 2 hari 1 malam sudah pulang. Kemudian yang ketiga Nika setara karena Bli Komang sendiri menyampaikan tadi diberikan kemudahan dan merasakan hal yang sama dengan pasien-pasien yang lain. Kemudian berikutnya yang ingin Tiang dengarkan dari Bli Komang atau minta informasi dari Bli Komang itu adalah kaitan dengan harapan atau kesalaan. Karena begini Bli Komang, tadi itu adalah salah satu hal yang menjadi harapan peserta itu adalah kemudahan, kecepatan dan kesetaraan. Kemudian setelah itu juga harapan masyarakat bahwa kepesertaan JKN ini supaya bisa tetap berlanjut atau berlangsung sehingga dapat selalu membantu masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau dari Bli Komang sendiri, bagaimana harapannya atau sarannya kepada BPJS Kesehatan atau program JKN ini? Kalau menurut saya sih udah sangat baik nih programnya. Artinya apakah menurut Bli Komang sendiri program JKN ini layak untuk dilanjutkan atau bagaimana? Sangat layak sih. Saya sendiri merasa terbantu dengan adanya BPJS. Okay. Dalam artian kalau semisalnya sekarang Bli Komang terdaftar di kelas 2, kepesertaan yang didapat dari tempat kerja atau perusahaan, Nika kan dipotong iuran per bulan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apakah Bli Komang merasa keberatan dipotong iuran Nika? Tentu tidak. Tidak, ya. Mungkin Bli Komang tahu sendiri mekanisme pemotongan iurannya, ya. Jadi memang iuran Bli Komang sekarang mungkin perlu menjadi informasi dan pengetahuan kita bersama bahwa beliau sekarang terdaftar di kelas 2 ini adalah sesuai dengan gaji atau penghasilan yang beliau dapat di tempat kerja. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada mekanisme pemotongan iuran di tempat kerja Nika adalah 5% dari penghasilan. Tetapi 5% itu dibagi 2, 4% itu dari tempat kerja, kemudian 1% itu dibayarkan dari penghasilan Bli Komang atau dipotong seperti itu. Tetapi spesialnya untuk kepesertaan JKN yang pekerja penerima upah yang dari tempat kerja itu adalah sudah bisa menanggung suami atau istri dan 3 orang anak. Seperti ini, seperti yang sekarang Bli Komang rasakan sendiri, istri ditanggung dan kemudian 2 orang anak ditanggung, dan tentunya nanti anak ketiga juga akan ditanggung sampai anak ketiga. Nah, itu pengetahuan yang perlu juga masyarakat atau peserta JKN ketahui bersama. Jadi sudah menanggung sampai 3 orang seperti itu. Nah, mungkin karena berkaitan dengan itu, Tian juga ingin tahu apakah anak kedua kemarin langsung didaftarkan di didaftarkan dari rumah sakit langsung. Rumah sakit. Berarti begitu lahir langsung didaftarkan. Langsung udah punya, tapi atas nama bayi ibu. Gitu. Nah, berarti sudah sesuai dengan ketentuan berlaku. Memang seyogianya ketika bayi yang baru lahir nikah didaftarkan langsung oleh pihak rumah sakit. Kemudian ketentuannya yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa 3 bulan maksimal dari kelahiran tersebut pihak peserta baik itu melalui tempat kerja maupun secara mandiri bisa mengupdate kepesertaan anaknya yang awalnya seperti Bli Komang sebutkan tadi masih bayi atas nama ibunya,
nanti diupdate dengan nama bayi ketika memang sudah memiliki nama melalui akte lahir. Kalau boleh tahu apakah sudah diupdate? Sudah ya, wih keren sekali. Baru 2 bulan nggak lagi? Baru 2 bulan. 2 bulan, luar biasa nih. Nah, itu kemudian tentunya hak-haknya semua sama. Jadi dari Blikomang sendiri yang selaku peserta, baik tanggungannya yaitu istri dan 2 orang anak ini akan dijamin sepenuhnya seperti itu. Dan tentunya penjaminan ini sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang tadi Blikomang sampaikan. Kenapa beliau akhirnya dilayani dengan pelayanan yang luar biasa tadi, yang mudah, cepat dan setara, karena memang beliau telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang seharusnya. Jadi jangan khawatir seluruh peserta JKN termasuk masyarakat yang belum pernah menggunakan JKN ketika memang ingin mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan, jangan memiliki rasa ragu sama sekali, karena ketika kita mengakses pelayanan kesehatan tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk yang memang sudah diberikan oleh pihak atau instansi terkait atau pihak yang pada saat itu melayani, maka niscaya pelayanan yang Bapak Ibu seluruh peserta JKN maupun masyarakat rasakan itu akan sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman dari Blikomang tadi, seperti itu. Mungkin Ika Blikomang kemudian apa namanya, izin juga tiang ingin ini Blikomang apa namanya tahu niki dari Blikomang untuk berikutnya. Nah ini kan apa namanya, tadi kita membahas tentang keberlanjutan program JKN. Nah, jadi memang seyogianya banyak memang masyarakat yang menginginkan program JKN ini berlanjut terus menerus. Tapi sesuai yang kita ketahui selama ini kepesertaan ini kan ada beberapa segmen. Jadi ada yang seperti Blikomang sendiri, nanti namanya PPU namanya, pekerja penerima upah. Ada yang juga dari pemerintah bagi masyarakat yang memang kurang mampu seperti itu. Kemudian ada juga yang satunya itu adalah peserta mandiri. Nah mandiri ini adalah peserta yang bayar sendiri. Mungkin Blikomang dulu sebelum bekerja pernah menjadi peserta mandiri mungkin? Belum pernah sih. Belum ya. Jadi peserta mandiri ini yang bayar sendiri. Nah yang ingin tahu dari Blikomang tentang pandangan ini, ada 3 peserta ini, karena sekarang itu kan banyak juga masyarakat yang memang dia peserta mandiri tetapi menggunakan tanggungan dari pemerintah, atau sebaliknya ada juga yang peserta yang sudah bekerja tetapi karena tidak mau mendapatkan dipotong gajinya dari tempat kerja, akhirnya memilih dari pemerintah supaya dapat jaminan pemerintah. Kalau menurut Blikomang sendiri yang ingin mendengarkan, apakah Blikomang ingin apa namanya bisa menyampaikan kepada masyarakat, mengajak bahwa sebaiknya kita mendaftarkan sesuai dengan segmen yang seharusnya. Misal contoh tadi yang mandiri ini kan yang saat ini kejadiannya kan banyak yang apa namanya menunggak. Nanti yang ingin apa namanya Blikomang menyampaikan sedikit bahwa dengan pengalamannya Blikomang ini yang tadi mengakses pelayanan yang sangat luar biasa, bisa mengajak masyarakat semua untuk tertib menjadi peserta JKN baik dari segi iuran dan lain sebagainya. Izin mungkin bisa disampaikan. Terima kasih untuk teman-teman ya. Sebenarnya kita tuh sangat terbantu dengan adanya BPJS, karena dengan kemudahan satu dia bayar tidak terlalu banyak istilahnya. Kita kan tidak tahu nanti kondisi keadaan kita. Nah di saat nanti mudah-mudahan sih tidak, di saat kita sakit mendadak, nah parah misalnya, nanti kan pasti kita butuh biaya yang sangat banyak. Nah di sini kita akan terbantu dengan adanya BPJS, dengan iuran sedikit itu kita terbantu, biaya di rumah sakit tidak terlalu banyak, udah semua ditanggung oleh BPJS. Itu aja sih, cukup dari sini. Baik, terima kasih banyak Blikomang, sangat luar biasa sekali sesuai yang mungkin kami harapkan juga. Jadi memang yang Blikomang sampaikan tadi itu adalah adanya proteksi kesehatan bagi masyarakat semua. Jadi sedia payung sebelum hujan, itulah orangnya. Jadi jangan sampai kita ketika memang sudah sakit karena tidak punya JKN baru ujug-ujug daftar ternyata tidak bisa langsung digunakan, karena kepesertaan mandiri itu kan perlu prosedur 14 hari dari daftarnya. Belum kalau semisalnya dari pemerintah daerah yang sudah UAC memang yang bisa langsung aktif ya. Kalau semisalnya masih ada kuota yang bisa
menjamin, kalau tidak ya kita akan merasakan kesulitan sehingga harus mengeluarkan biaya sendiri. Ya. Nah, kemudian belum lagi kalau memang penyakitnya itu mungkin yang ya masih sifatnya penyakit yang ringan, mungkin masih berbiaya sedikit tidak masalah mungkin ya lingkungannya. Tapi kalau seandainya penyakitnya seperti yang disampaikan parah misalnya dan berbiaya besar, tentu itu akan menjadi kendala. Ya, sangat kendala. Iya, betul. Terima kasih Beli Komang. Jadi intinya dari apa yang Beli Komang sampaikan tadi ini sangat luar biasa kami tangkap, dan tentunya mungkin seluruh peserta JKN dan masyarakat semoga dapat memahami apa yang disampaikan Beli Komang. Jadi manfaat dari JKN ini adalah sepenuhnya untuk kebaikan dari masyarakat semua, dan tentunya ingin supaya tingkat kesehatan masyarakat itu sesuai dengan hak kesehatan yang harusnya memang didapat oleh seluruh penduduk Indonesia. Jadi derajat kesehatan kita itu bagus seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan bersama kepada masyarakat dengan harapan-harapan tadi itu. Semoga masyarakat dapat memenuhi ketentuan yang berlaku kaitan dengan pelaksanaan program JKN ini, seperti itu. Baik, Bu Komang, terima kasih banyak. Mohon maaf menyita banyak waktunya hari ini. Semoga sehat-sehat semua, Bu Komang, dan semoga lancar-lancar juga dan memudahkan rezeki. Oke, terima kasih banyak. Tadi saya buka dengan penganjali, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.